tahun 94 kita berangkat bersama murid-murid yang dipilih oleh Habib Umar, ada 30 orang. Kalau kita sampai di sana baru 2 minggu pecah perang saudara antara utara dan selatan. Belum sempat nelfon ke rumah, belum sempat ngabarin. Sebab koneksi aja dalam keadaan tidak perang susah untuk telepon. Apalagi dalam keadaan perang betul-betul terputus dari komunikasi. اسمي جندان bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Sekarang di Jakarta kita ada Yayasan Al-Fakhriyah. Kita dakwah baik di lingkungan, di rumah ataupun di media, ataupun di luar kota pun juga. Dari Sabang sampai Merauke. Sabang udah, Merauke udah. Di antaranya pun juga udah banyak kita masuk. Hampir setiap hari selalu ada kesibukan juga. Dari kecil kita dididik dan dikenalkan kepada ulama wassalihin. Bahkan dari kita lahir itu ibu saya udah setiap minggu tuh rutin. Walaupun dari luar kota waktu itu, dari Sukabumi sempat beberapa tahun tinggal di sana. Selalu hadir di majelis kakek kami, di majelis ta'lim Kuitang yang dibina oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kemudian setelah beliau wafat, dibina oleh putra beliau Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi yang merupakan ayah dari ibu kami. Itu setiap hari Ahad pagi jam 8 sampai jam 10. Di situ kita ketemu dengan habitat dan lingkungan yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik, bahkan tamu-tamu para ulama dari luar negeri di situ kita jumpa. Termasuk perjumpaan pertama kami dengan Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki. Begitu juga dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Perjumpaan pertama terjadi di majelis itu. Itu majelis sudah berjalan lebih dari 130 tahun. Kita selalu ikut abah kita kemanapun. Dalam kota, luar kota juga, majelis-majelis dari sejak kecil dakwah. Abahnya dia juga dakwah, terus sampai ke atas. Saya dulu SD ada di satu madrasah meranti di wilayah kita, kemudian sekolah Madrasah Sanawiyah di Jamiatul Khair, kemudian juga masuk Madrasah Aliyah di Jamiatul Khair. Mungkin dapat berapa bulan di Madrasah Aliyah, terus berangkat ke Hadramaut. Kalau mondok, belum pernah mondok selama di Indonesia, kecuali waktu dulu kita kecil usia 5 tahun, sempat dititipkan kepada Al-Habib Muhammad bin Hussein Ba'abud yang merupakan sahabat kakek kami Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi dan sahabat kakek kami Al-Habib Salim bin Hamid bin Jindan. Itu di tahun 83, lebih kurang 82-83, kita masih kecil, dititipkan di rumah beliau lebih kurang sekitar 1 tahun. Karena kita masih terlalu kecil, ada hal-hal yang kita ingat, ada juga yang kita tidak ingat, begitu kan. Tapi kita dititipkan bukan di pondoknya, di rumah beliau tinggalnya. Ada kamar ditempatkan di rumah beliau, hampir setiap malam kita tidurnya bersama Al-Habib Muhammad bin Hussein Ba'abud tahun 94. Pas kita baru sampai, itu Yaman baru bersatu. Komunis sudah keluar dari Janub, dari Yaman. Kemudian Yaman Utara dan Selatan bersatu. Setelah bersatu itu saya ingat waktu itu ada duta besar Yaman di zaman Jadi Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Itu datang ke majelis Kuitang mengabarkan alhamdulillah Yaman udah nggak ada komunis. Sekarang Yaman Utara dan Selatan sudah bersatu. Tugasnya itu datang tahun 90 kalau nggak salah dia, lebih kurang atau di kisaran itulah tahun 90, sebelum datangnya Umar beberapa tahun. Kemudian tahun 94 kita berangkat bersama murid-murid yang dipilih oleh Umar, ada 30 orang. Kalau kita sampai di sana baru 2 minggu pecah perang saudara antara utara dan selatan. Belum sempat nelfon ke rumah, belum sempat ngabarin. Subhanallah. Sebab koneksi aja dalam keadaan tidak perang susah untuk telepon. Apalagi dalam keadaan perang betul-betul terputus. Dulu yang paling diandalkan selain telepon ya surat menyurat, betul-betul dengan surat. Tapi surat itu juga dititip ke tangan orang. Kalau orangnya nggak ada yang datang, mau dititip ke siapa? Kalau ke pos ya mungkin berapa tahun baru nyampe itu.
kipas angin ada, cuma kita pikir pajangan sebab jarang nyala. Lampu ada tapi bagaikan pajangan. Lagi musim lagi panas-panasnya. Keran air ada, cuma bagaikan pajangan. Jadi kalau kebetulan nyala, ya kebetulan aja. Lebih banyak matinya, baik itu keran, air, ataupun listrik. Dan sekalinya keluar, dinyalakan itu, sekalinya keluarnya dikit tetesannya, lebih banyak asapnya. Saking panasnya, berasap keluar. Subhanallah. Dan kita tidur pun juga di mana namanya, di halaman masjid. Ya, fi sahana masjid. Itu tempat tidur yang paling nyaman ya di situ. Malam hari. Kalau siang hari kadang baru mau tidur ya udah tidak ada listrik, wala alat sebanyak-banyaknya serba susah. Pakai selimut panas, selimut tipis penutup kain. Kalau buka penutup kain, lalat sebanyak-banyaknya. Lebih banyak lalat daripada manusianya. Minyak nggak ada, bensin nggak ada, gas nggak ada, masak dengan kayu bakar, nasinya nggak bisa betul-betul matang. Lauk pun juga pernah, lauknya kita cuma makan bawang goreng. Kadang kita mengandalkan lampu emergency yang ada di masjid. Jadi kalau listrik mati, lampu itu menyala, itu yang kita andalkan. Cuma lampunya cuma satu itulah, satu itu buat kita semuanya. Saat itu sulit, sekarang rasanya manis. Mau perang nggak perang, sakit nggak sakit, tetap jalan. Nggak ada bensin, jalan kaki. Hadir majelis, hadir maulid, hadir madras di mana-mana tempat. Kalau sekarang, kalau majelis itu kita nunggu Habib Umar datang. Tapi zaman kita dulu, Habib Umar yang duduk duluan nunggu muridnya datang. Sampai waktu roha 3 orang, 4 orang. Kita ada 30-40 orang, yang datang cuma 3-4 orang di situ. Mana yang lain? Sakit Habib. Sakit. Akhirnya sampai satu waktu Habib Umar bilang, sakit nggak apa-apa, sama sakit-sakitnya mereka duduk sini nggak apa-apa. Biar hadir dengan sakit-sakitnya. Habib Umar nggak pernah marah dengan segala kelakuan yang kita lakukan. Sabar sama kita. Dengan segala kesulitan tersebut kita udah nggak kuat, Habib Umar tetap bersabar terhadap kita. Bersabar, beliau yang nungguin kita di majelis. Kemudian juga ketika absen, banyak yang absen. Kalau 1-2 orang, iya, ini mestinya 30 orang yang hadir, nggak taunya cuma 5 orang, 6 orang. Yang lain kemana? Sakit. Yang sakit bukan 1. Masa 20 orang semuanya sakit semuanya. Habib Umar percaya, oke, baik, sehari 2 hari, sampai akhirnya setelah ditolerir hal semacam itu, ada khalas. Ya, sekarang hatta mereka sakit nggak apa-apa, mereka datang dengan sakitnya mereka. Ya, kita datang semuanya, alhamdulillah. Bahkan kita hadir momen-momen bersama Habib Umar itu, hal yang pertama dari awal dakwahnya Habib Umar, kita hadir bersama beliau saat di Tarim, termasuk mengadakan daurah di musim panas. Itu pertama kali diadakan, kita ada di situ dan turut andil dalam belajar dan mengajar. Kemudian yang di dalam momen ziarah khasah, ziarah Nabi Hud di bulan Muharram, kita pun juga hadir momen itu bersama Habib Umar. Juga langkah-langkah pembentukan kegiatan dakwah di Tarim, kita pun turut hadir bersama Habib Umar. Banyak sekali kita hadir, termasuk juga Darul Mustafa, dari sebelum dibuka dan saat pembukaannya kita hadir bersama Habib Umar. Kemudian juga acara 29 Zulhijjah yang diadakan oleh Habib Umar itu pertama kali dan sekarang menjadi rutinan tahunan kita hadir. Perkumpulan dakwah, ijtima' dakwah secara regional di wilayah itu, waktu itu pun juga kita hadir bersama Habib Umar. Banyak hal-hal pertama yang dilakukan Habib, kita hadir bersama beliau. Darul Mustafa jadi di tahun terakhir kita. Kita cuma sempat ngalamin Darul Mustafa mungkin 1 tahun aja kali. Waktu itu menjelang pembukaan Darul Mustafa, Habib Umar minta beberapa orang setiap malam itu berjaga di lokasi bangunan. Begitu. Tapi berjaga aja disuruh tetap baca wirid, baca ratib, bangun malam, dan sholat jamaah. Jadi di malam hari biasa kita itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan sebelum dibukanya Darul Mustafa. Dan subhanallah kita nggak tahu kalau adanya Darul Mustafa, melainkan
beberapa bulan sebelum dibuka baru kita tahu loh kapan berdirinya, kapan bangunnya, tahu-tahu kok sudah ada aja. Ista'inu ala qada' hawaijikum bil, kita bantu terlulusnya hajat kalian dengan diam-diam, perlahan-lahan. Kemudian juga waktu dibangun musola Ahlul Kisah, pengecorannya itu baru kita lah ambil berkah untuk terus ngebantuin proses pengecoran. Tidak diperintahkan, tidak disuruh. Begitu, kita mau turut andil ngebantuin tukang-tukang, ngebawain batu-batunya berjam-jam. Sampai Habib Ali Juhri malah sampai tengah malam dia ngebawain corannya itu dengan gerobak naik sampai ke atas Habib Ali Juhri. Pondok ya ada batasan antara laki dan perempuan, kita nggak ngelihat perempuan ada di lingkungan pondok tersebut, begitu betul-betul terjaga. Bahkan waktu dari kita masih di rumahnya Habib Umar pun juga betul-betul terbatas, kita nggak dicampur sama perempuan ataupun keluarga Habib Umar, kita tidak tahu menahu tentang hal itu. Subhanallah, apalagi saat itu kita dipondokkan, walaupun yang memasakkan buat kita istrinya Habib Umar saat itu di pondok dengan segala keterbatasan. Kasur itu kita dapatkan di pondok di Tarim mungkin setahun lah, pas dibuka Darul Mustafa setelah berapa bulan baru ada kasur tipis kasurnya. AC kita gak lihat yang namanya AC. AC itu benda mewah. Baru terakhir ada AC air di sana Sohrawi. Ada pun kipas angin aja benda mewah, listrik benda mewah, air es benda mewah, bahkan air buat mandi deras itu benda mewah di saat itu. Alhamdulillah. Tapi sekarang semuanya udah ada. Yang paling dibutuhkan untuk dalam menuntut ilmu bukan fasilitas sebenarnya, semangatnya, semangat di dalam belajar. Dan juga para masyayikh ahli tarbiyah yang ngedidik, itu yang paling dibutuhkan, yang paling diperlukan. Fasilitas lengkap kalau nggak ada semangat buat apaan? Itu yang harus dicari. Karena kalau udah punya himmah, semangat, kelas kebuka semua jalan buat dia. Semangat untuk belajar. Sampai kita dulu ngapalin, menghafal itu, cari spot buat menghafal sulit, susah. Kita mencari spot buat menghafal, tahu di mana? Di tempat wudhu di masjid. Kebetulan teman-teman gabung dengan masjid, di tempat wudhu di masjid. Kadang masjid ada momennya itu kalau malam terkunci. Jadi ya cari tempat yang sepi, spot jadi ke tempat wudhu situ. Kita ngapalin. Subhanallah. Kita akan berusaha bersikap lebih adab lagi kepada Habib Umar. Dulu kita nggak tahu kadarnya Habib Umar sama sekali, nggak seperti sekarang, dan sekarang pun juga kita belum tahu. Akan tetapi kita sekarang ini baru menyadari kalau kita dulu kurang di dalam menghargai Habib Umar, di dalam mengambil manfaat dari beliau. Padahal banyak momen dan banyak kesempatan, tapi kita kurang mengambil kesempatan tersebut. Baru kita sadari saat ini, dan kita bakal lebih banyak lagi. Lakin insya Allah khair. Alhamdulillah. Beliau ayah kita, bagaikan orang tua bagi kita sekalian. Yang kalau bukan jasa beliau kita nggak kenal, lah kenal ilmu, hatta Islam kita nggak kenal, bukan jasa beliau. Kita berhutang besar
Sebab Umar ada bagaikan ayah bagi ruhnya, bukan bagi jasad, tapi bagi ruh. Barakallahu.